Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, artinya di channel belajar bonsai bersama ya. Oke sedulur bonsai, kali ini saya berada di halaman rumah tempatnya Mas BG. Nah, beliau bekerja merantau ya di luar kota. Nah, kali ini saya melakukan untuk perawatan ini bonsai taman ya, pemanis halaman. Kali ini saya mau berbagi tips untuk teman-teman cara basmi jamur atau mencegah jamur. Sederhana, biaya sangat ringan ya. Ini berlaku untuk bonsai di pot ataupun bahan bonsai di lahan ground. Ini sangat efektif sekali untuk membantu peremajaan batang atau menjaga untuk bahan dasar kita di lahan atau bonsai kita di pot agar tetap sehat ya. Oke, seperti apa langkah-langkahnya ini saya mau berbagi tips untuk saya contoh untuk ambilkan untuk bahan di belakang saya. Ada bahan dasarnya preh disambung elgen ya ini. Oke, mudah-mudahan langkah-langkah ini nanti bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Seperti apa nanti kita sharing ya, berbagi. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi untuk di video saya ini. Nanti kita tetap belajar bersama. Ini dia ya untuk bonsai tamannya. Ini bahan dasar preh disambung atasnya elgen ya. Terlihat untuk jamurnya banyak sekali, juga plek hitam ya. Ada keseluruhan di sini 3 bonsai taman, bahan dasarnya sama. Yang satu ada di sebelah sana ya, nampak terlihat. Yang satunya lagi ada di sebelah sana. Oke, seperti apa nanti untuk tahap awal untuk pengerjaan, kita tetap sama-sama belajar sharing. Saya akan lakukan untuk proses tahap pertama dulu untuk membersihkan daripada jamur juga plek hitam yang ada pada batang utama bonsai taman ini. Untuk langkah awal sudah saya lakukan ya. Tadi terlihat saya lakukan penyemprotan ke seluruh batang utama, dimana kita mempermudah untuk lakukan penyikatan. Untuk langkah berikutnya sudah saya persiapkan. Ini saya pakai ember, saya kasih untuk air biasa. Teman-teman bisa menggunakan sikat yang kawat tapi yang halus ya. Kalau saya ini pakai barang seadanya ya, pakai sikat seperti ini, sama ini sikat untuk korek WC ya. Dimana kita nanti kalau pas penyikatan pakai yang ini, tentunya di saat kita penyikatan, posisi penyikatan seperti pada celah yang sedikit sulit ya, seperti pada penyikatan kondisi seperti ini, posisinya agak sedikit sulit, kita pakai sikat yang ini. Kalau untuk pakai sikat yang lurus seperti ini, tentunya kita penempatannya pada penyikatan posisi yang lurus ya. Oke, saya akan mencoba lakukan nanti seperti apa kondisi untuk batang utamanya sebelum saya sikat dan nanti setelah saya sikat.
selesai ya, kali ini sudah saya lakukan untuk penyikatan keseluruhan. Karena ini batangnya besar, memang sengaja tadi saya awal semprot pakai air biar merata ke batang utama dan cabang. Biasa saya pakai air keran, saya kecilkan, saya guyur sambil sikat. Berhubung ini selalu banyak cabang dan batang utamanya besar, biar lebih irit saya tadi pakai ember ya. Nah, kita lihat kondisinya saat ini. Nah, nanti tunggu ini biar kering dulu. Kalau sudah benar-benar kering, tinggal pemberian antrakol ya. Oke, kita menuju ke dua bahan yang sudah siap untuk pemberian antrakol. Seperti apa nanti untuk pemberian antrakolnya? Ini siap untuk pemberian antrakol. Ada dua yang sudah siap. Ini yang satu bahannya lagi juga siap untuk pemberian antrakol. Setelah tanaman yang kita sikat benar-benar kering, saya pakai sederhana antrakol. Ini di toko pertanian banyak, harganya tidak nyampe 50.000 ya, yang 250 gram. Untuk pengaplikasian ke air ini variatif selera teman-teman ya. Karena untuk antrakol sendiri tidak ada efek samping ke batang utama ataupun daun. Kalau saya pribadi ya, saya pakai air sekian. Ini paling untuk antrakolnya sekian. Saya biasa encer dulu ya. Kenapa saya pakai encer? Biar bisa masuk ke pori-pori. Nah, setelah itu nanti setelah kering kita bilas pakai yang kental ya, untuk pengaplikasiannya campur airnya ini. Oke, saya akan langsung lakukan untuk bahan atau bonsai taman yang sudah siap untuk saya kasih antrakol. Apabila teman-teman setelah melakukan pemberian antrakol ini ada sisa ya, kita bisa simpannya ya. Sebelum kita lakukan penyimpanan, terlebih dahulu kita aduk ya. Setelah kita aduk, kita taruh di tempat bekas botol air mineral, botol aqua atau tempat yang lainnya. Nanti kalau mau pemakaian kita tinggal kocok lagi, kita taruh di ember, kita bisa pakai ulang lagi ya. Alhamdulillah selesai ya. Ini contoh hasil setelah pemberian antrakol tahap awal yang encer. Kemudian untuk pembilasan tahap kedua saya sedikit kental ya. Ada dua bonsai taman yang di sini sudah saya lakukan untuk perawatan. Dan ini dia ya, untuk satu bahannya lagi yang sudah selesai saya kerjakan, dan masih ada satu lagi mungkin insya Allah disambung besok ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini tadi bermanfaat dan memberi motivasi untuk teman-teman, kita tetap sama-sama belajar ya. Teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf mungkin karena waktu juga keadaan. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.